Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas Farmasi B pada mata kuliah Mikrobiologi dan Parasitologi kali ini akan memaparkan materi terkait penyakit cacingan. Adapun anggota dari kelompok 4B diantaranya adalah Saya Anissa Agustina. saya Anissa Algani Utami, Saya Arnia Gayatri. Saya Naza Azahara. Saya Muhammad Rija Syafalevi. Saya Queenie Cinta Nurhalisa Putri. Saya Stepi Alga Panida. Kecacingan merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit berupa cacing. Pada manusia, kecacingan yang terjadi sering disebabkan oleh soil transmitted helminths atau STH. Spesies cacing yang termasuk golongan STH dan umum ditemui menginfeksi manusia yaitu cacing gelang atau roundworm atau Ascaris lumbricoides, cacing cambuk atau Trichuris trichiura, dan cacing tambang atau Necator americanus dan Ancylostoma duodenale. Infeksi pada manusia terjadi apabila manusia tertelan telur cacing yang infektif pada infeksi cacing Ascaris lumbricoides dan Trichuris trichiura, atau larva menembus kulit pada infeksi cacing tambang. Infeksi kecacingan dapat terjadi pada semua umur. Penyakit kecacingan dapat mengakibatkan menurunnya kondisi kesehatan, gizi, kecerdasan, dan produktivitas penderita hingga kerugian, yaitu menurunkan kualitas sumber daya manusia. cacing gelang Ascaris lumbricoides atau disebut dengan roundworm memiliki morfologi cacing jantan berukuran lebih kecil daripada cacing betina. Stadium dewasa hidup di rongga usus kecil. Cacing betina bertelur sebanyak 100.000 sampai 200.000 butir per harinya, terdiri dari telur yang dibuahi dan yang tidak dibuahi. Telur yang dibuahi berkembang menjadi infektif dalam 3 minggu. Bentuk infektif akan menetas di usus halus. Larvanya menembus dinding usus halus menuju pembuluh darah atau saluran limfe, kemudian ke jantung dan paru-paru, menembus dinding pembuluh darah ke rongga alveolus, ke trakea melalui bronkiolus dan bronkus menuju faring dan menyebabkan inflamasi. Bila pasien batuk, larva tertelan ke dalam esofagus lalu ke usus halus, berubah menjadi cacing dewasa. Proses sejak telur matang hingga menjadi cacing dewasa membutuhkan waktu 2-3 bulan. Cacing cambuk Trichuris trichiura. Morfologi cacing Trichuris trichiura bagian anteriornya langsing seperti cambuk dan panjangnya 3/5 panjang tubuh, bagian posteriornya gemuk. Cacing jantan melingkar, terdapat 1 spikulum. Cacing dewasa hidup di kolon ascendens dan sekum. Telur dibuahi dikeluarkan bersama tinja, matang dalam 6 minggu pada tanah yang lembab. Manusia terinfeksi bila menelan telur matang. Larva keluar melalui dinding telur, masuk ke dalam usus halus menjadi cacing dewasa, lalu ke kolon dan sekum. Daur hidupnya mulai dari telur tertelan sampai menjadi cacing dewasa selama 30-90 hari. Infeksi berat, cacing di seluruh kolon dan sekum menyebabkan mukosa rektum, prolaps, dan memasukkan kepalanya ke mukosa usus, menyebabkan radang mukosa usus dan pendarahan, mengisap darah, hospes, hingga menyebabkan anemia. Cacing tambang Necator americanus dan Ancylostoma duodena. Cacing dewasa hidup di rongga usus halus dengan mulut yang besar melekat pada mukosa dinding usus. Cacing betina Necator americanus mengeluarkan telur 5.000 sampai 10.000 butir per hari dan Ancylostoma duodenale mengeluarkan 10.000 sampai 25.000 butir per hari. Cacing betina berukuran panjang 1 cm, cacing jantan 0,8 cm. Cacing Necator americanus bentuk badannya menyerupai huruf S dan Ancylostoma duodenale menyerupai huruf C. Rongga mulut Necator americanus memiliki benda kitin dan Ancylostoma duodenale memiliki 2 pasang gigi. Cacing jantan mempunyai bursa copularis, telur dikeluarkan lewat tinja
menetas dalam 1 sampai 1,5 hari menjadi larva rhabditiform, lalu menjadi larva villiform, stadium infektif dalam 3 hari yang dapat menembus kulit dan hidup di tanah selama 7 sampai 8 hari. Infeksi terjadi bila larva villiform menembus kulit atau tertelan atau Ancylostoma untuk Ancylostoma duodenale. Mekanisme penyebaran. Penyebaran penyakit kecacingan dari tinja manusia dapat melalui salah satunya adalah tanah. Kondisi tanah yang lembab dengan bertumpuknya banyak sampah merupakan habitat yang tepat untuk nematode hidup dan berkembang biak. Tekstur tanah yang sangat bervariasi yang terdiri dari tanah pasir, debu, dan liat sangat memungkinkan hidup dan berkembang biak telur-telur cacing hingga menjadi cacing yang infektif menularkan penyakit kecacingan dan terjadinya pencemaran tanah oleh nematoda usus STH seperti Ascaris lumbricoides, Trichuris, Trichuhira, dan Necator americanus. Penyebaran penyakit cacingan dapat melalui terkontaminasinya tanah dengan tinja yang mengandung telur Trichuris, Trichiura. Telur tumbuh dalam tanah liat yang lembab dan tanah dengan suhu optimal kurang lebih 30 derajat Celcius. Tanah liat dengan kelembapan tinggi dan suhu yang berkisar antara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius sangat baik untuk berkembangnya telur Ascaris lumbricoides sampai menjadi bentuk infektif. Sedangkan untuk pertumbuhan larva Necator americanus yaitu memerlukan suhu optimum 28 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius dan tanah gembur seperti pasir atau humus. Faktor risiko penyebab tingginya prevalensi penyakit cacingan adalah rendahnya tingkat sanitasi pribadi atau perilaku hidup bersih dan sehat, dan buruknya sanitasi lingkungan. Perilaku yang dimaksud seperti sering tidak mencuci tangan sebelum makan dan setelah buang air besar, tidak menjaga kebersihan kuku, jajanan di sembarangan tempat yang kebersihannya tidak terpelihara, BAB tidak di WC, sehingga feses yang mengandung telur cacing mencemari tanah, serta kurangnya ketersediaan sumber air bersih. Gejala klinis yang ditimbulkan dari yang paling ringan ataupun hanya merupakan gejala lokal pada usus sampai paling berat dengan gejala yang dapat menimbulkan kematian pada hospesnya. Adapun gejala klinis ini tergantung pada beberapa hal, antara lain tergantung pada parasit yang menyerang atau spesies, stadium, jumlah zat toksik atau enzim yang dikeluarkan oleh parasit. Organ yang dikenai serta keadaan hospes atau hospes yang sesuai atau tidak, keadaan umum, daya tahan tubuh, dan penyakit lain yang menyertainya. Gejala cacingan dalam penelitian Farakin 2021 pada anak Kampung Pasar Keputran, Surabaya, diantaranya batuk berkepanjangan, perut sering sakit, diare, demam, anemia, kurus, pucat, dan nafsu makan kurang, serta sering terasa gatal di bagian dubur. Infeksi kecacingan pada anak berdampak menghambat pertumbuhan fisik, perkembangan, aktivitas, dan inteligensia anak karena umumnya cacing akan menyerap nutrisi dan mineral yang sangat dibutuhkan anak pada usia pertumbuhan. Cacing gelang atau roundworm atau Ascaris lumbricoides diagnosis pasti dengan menelukan telur cacing dalam tinja pada pemeriksaan tinja atau cacing dewasa keluar melalui mulut, hidung, atau dalam tinja. Prognosa Ascariasis baik tanpa pengobatan dapat sembuh sendiri dalam 1,5 tahun. Dengan pengobatan, angka kesembuhan 70-90%. Cacing cambuk, Trichuris trichiura, diagnosis dengan menemukan telur cacing dalam tinja. Cacing tambang atau Necator americanus dan Ancylostoma duodena, diagnosis dengan menemukan telur cacing dalam tinja. Pencegahan terhadap infeksi cacingan cukup mudah dilakukan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat,
yaitu cuci tangan pakai sabun setelah buang air besar dan sebelum makan, menggunting kuku, menggunakan alas kaki, menggunakan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, menjaga kebersihan dan keamanan makanan, menggunakan jamban sehat, mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat. Penderita kecacingan harus diberikan pengobatan secara rutin antara 3-6 bulan sekali berdasarkan jenis penyebab kecacingan, menggunakan jenis obat dan dosis yang sesuai. Kecacingan yang disebabkan oleh enterobius harus dilakukan pengobatan terhadap seluruh anggota rumah tangga yang tinggal bersama penderita. Pengobatan kecacingan juga perlu dilakukan pada binatang peliharaan seperti anjing, sapi, dan lain-lain, dan pemberantasan terhadap tikus liar. Apabila terkena penyakit cacingan, maka mengkonsumsi obat-obat seperti mebendazole, pirantel pemuat, albendazole, levamisole, dan yang lainnya sesuai dengan jenis penyebab kecacingan dan dosis yang sesuai. Demikian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.